Bisa ke Bapak? Sakit. Baik, mohon maaf, ini kamera saya tak klik, tidak bisa buka. Barangkali isinya terbatas. Restart juga tidak. Sinten nggih yang belum masuk siapa nih? Bu Erisa. Bu Erisa, Bumian. Bumian. Bumian sudah. Pak Anton. Pak Anton. Bu Dani. Bu Dani sudah. Bu Dani sudah. Oh, Bu Dani udah. Ya, kamera Bapak tidak bisa diaktifkan. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali dengan berdoa terdahulu. Berdoa silakan. Berdoa cukup. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ketemu lagi di ruang kelas F1. Ini ternyata banyak bapak-bapaknya ya. Baik, Bapak Ibu, ini di hari kedua untuk aksi, nanti kita akan menyusun bahan ajar dari RPP atau modul yang sudah Bapak Ibu buat ya. Bahkan kemarin sudah menyelesaikan untuk mengembangkan LKPD dan juga evaluasi. Hari ini Bapak Ibu akan membuat pengembangan bahan ajarnya. Yang penting nanti yang nggak perlu tekankan, kalau di situ ada pengembangan bahan ajar, berarti Bapak Ibu itu berusaha membuat dan mengembangkan, tidak sekedar kemudian copy paste dari buku materi yang ada di baik itu di buku guru atau buku siswa. Kenapa kita harus kembangkan? Karena tidak ada semua buku yang bisa mencukupi kebutuhan dari yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu kemarin sudah mengembangkan RPP-nya berdasarkan permasalahan, berdasarkan kesulitan materi dan sebagainya, berarti memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus terkait dengan bahan ajar yang akan dibuat. Sehingga tidak mungkin hanya dengan menggunakan bahan ajar orang lain. Sehingga harapannya nanti betul-betul Bapak Ibu, kalau toh ada buku guru, ada buku siswa atau buku yang lainnya, itu dijadikan sebagai referensi untuk dikutip boleh, tapi jangan kemudian di copy paste untuk dijadikan bahan ajar oleh Bapak Ibu. Karena tidak mungkin Anda akan mencukupi kebutuhan belajar yang dirancang oleh Bapak Ibu. Baik, itu yang pertama yang saya tekankan. Di sini di PPG ini tempatnya Bapak Ibu untuk berlatih membuat modul ajar sendiri,
kemudian membuat KPD sendiri, membuat evaluasi sendiri, dan hari ini Bapak Ibu akan berlatih membuat atau mengembangkan belajar sendiri, sehingga harapannya nanti ada pengalaman baru yang diperoleh Bapak Ibu untuk mampu bisa memfasilitasi nanti mengembangkan bahan materi yang lainnya ketika sudah selesai PPG, sehingga bahan ajar yang dipakai oleh Bapak Ibu adalah bahan ajar yang sudah mewadai. Baik, itu yang pertama yang ingin Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua, bahan ajar ini ya bisa berupa modul ya, ataupun bisa juga berupa handout. Tapi bukan PPT ya, yaitu PPT beda lagi ya. Jadi Bapak Ibu tidak membuat PPT, tapi betul-betul mengembangkan materi ajar dari topik dan subtopik yang kemarin sudah ada di RPP. Di kemarin materinya apa, Bapak Ibu, nanti dicoba dirumuskan topiknya apa, subnya apa, kemudian dikembangkan. Jadi bentuknya bisa modul, bisa berupa input, handout, tapi bukan PPT ya. PPT itu nanti beda lagi. Mungkin Bapak Ibu kalau membuat media boleh, salah satu media adalah menggunakan PPT. Kalau yang K13 berarti bahan ajar untuk 4 JP, kalau yang kurikulum merdeka berarti bahan ajar untuk 2 JP atau 2 pertemuan ya. Baik, karena Bapak Ibu dari awal sudah membaca modul tentang TPACK, kemudian kemarin juga sudah ditekankan in outer thinking, kemudian ada model belajar inovatif. Nah, maka bahan ajarnya pun syarat atau memenuhi kriteria itu. Bahan ajar yang berorientasi pada pembelajaran inovatif, berbasis SWOT, dan juga tetap menggunakan prinsip pendekatan TPACK. Yang keempat, bahan ajar ini sifatnya adalah kontekstual ataupun bermakna bagi siswa. Kenapa harus bermakna? Karena Bapak Ibu kemarin yang membuat modul sudah ada tertulis jelas pemahaman bermakna. Jadi bahan ajar itu juga mengarahkan anak juga pada kemanaan, bagaimana bahan ajar itu isinya itu kemudian dihubungkan dengan pemanfaatannya, kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena yang membuat modul kemarin yang kurikulum kan sudah tertulis jelas pemahaman bermakna. Jadi modulnya juga harus disangkut pautkan dengan itu. Yang K13 itu juga harus sampai ke bermakna, karena yang K13 juga harus mengajarkan sampai pada metakognitif. Jadi ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural, ada pengetahuan metakognitif. Nah, metakognitif sebenarnya sama dengan pemahaman bermakna. Sehingga nanti ditolong isinya juga diperhatikan, harus ada poin ataupun yang diarahkan bagaimana materi itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini poin-poin penting ya di dalam bahan ajar. Silakan Bapak Ibu nanti dicermati. Yang berikutnya ini sebenarnya hanya sekedar mengingat sharing saja, tapi yang prinsip ini ya, yang pertama ini yang disesuaikan dengan PPG ya, jadi harus mengembangkan belajar sendiri, bukan PPT, harus
memenuhi unsur inovatif, dan feedback, kemudian ada kebermanfaatan. Kalau ini sekedar mengingat saja ya, saya tidak jelaskan ini apa itu bahan ajar, nanti silakan Bapak Ibu bisa ini. Tujuannya juga saya tidak akan jelaskan, saya kira Bapak Ibu sudah paham tujuannya. Nah, mungkin ini yang perlu Bapak Ibu nanti coba sebelum mengembangkan acara ini adalah direnungkan dulu atau dipikirkan dulu. Dianalisis kebutuhannya berdasarkan apa ya? Berdasarkan dari yang sudah dirancang di RPP. Yang perlu dilihat di RPP apa? Ya, ada materi, ada topik, subtopik, ada tujuan, ada pemahaman bermakna. Nah, itu harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja kalau begitu. Dari aspek materi misalnya materi yang mau dikembangkan apa saja, subnya apa, topiknya apa, subtopiknya apa, subtopiknya apa. Nah, itu Bapak Ibu di sini harus mencoba menganalisis kebutuhannya. Juga tadi diidentifikasi dari sisi kompetensinya. Bahan ajar yang dikembangkan untuk mengembangkan kompetensi apa, nanti dicek pada KKO yang sudah dipilih. Yang kemarin memang KKO-nya harusnya sudah C4 ke atas ya. Sehingga nanti aktivitasnya juga harus aktivitas yang mendukung tersapainya kompetensi sesuai dengan yang ada di tujuan. Nah, ini silakan nanti diidentifikasi dulu, atau kalau gampangnya ya dibuat. Kalau Anda Bapak Ibu mau mengajari mengarang anak-anak, kan anak-anak diminta untuk membuat kerangka karangannya. Kerangka itu adalah berdasarkan kebutuhan dan ajar, kebutuhan yang didasarkan pada RPP yang dirancang oleh Bapak Ibu. Kalau ini sekitar mengingatkan saja Bapak Ibu, kalau misalnya anak SD ini adalah masih operasional konkret, ya berarti bahan ajaranya mesti harus ada gambar ataupun contoh-contoh konkretnya. Apalagi kalau nanti di kelas di fase 1, fase 2 ini masih sangat membutuhkan ilustrasi-ilustrasi gambar yang mengkonkretkan. Sehingga di samping juga anak memang masih menyukai gambar-gambar kalau fase 1, fase 2. Kalau di fase 3 mungkin sudah mulai bisa dikurangi, atau di kelas tinggi mungkin gambar sudah bisa dikurangi, apa yang konkretnya sudah bisa dikurangi, tapi tetap saja masih diperlukan. Bahasanya harus sederhana, mudah dipahami, termasuk juga nanti font tulisannya ya, font tulisannya gunakan yang standar aja. Kalau tidak Roman ya mungkin Arial ya, jangan menggunakan bentuk tulisan yang tidak standar yang malah menyulitkan anak-anak untuk membaca. Materi harus simple materinya, terutama dalam untuk yang ke fase 1, fase 2 ini mesti harus simple. Kalau untuk kelas fase 3 mungkin sudah bisa sedikit diperluas. Kalau diperlukan butuh juga, ini anak-anak masih butuh pengulangan, jadi mungkin telah dijelaskan, mungkin nanti ada ringkasan, mungkin ada kesimpulan. Nah, itu bagian dari pengulangan pada pengembangan dasar dari situ. Kalau di penjelasan kan diulang lagi pengertiannya gitu. Nah, pertama ini adalah memang anak-anak SD masih sangat membutuhkan seperti itu. Tulisannya harus jelas menggunakan font yang ini ya. Kemudian karena masih menyukai warna ya silahkan backgroundnya ataupun bentuk perintahnya nanti dikasih warna-warna yang bagus. Kemudian diurutkan dari yang mudah kepada baru kepada yang sulit. Nah, ini karakteristik siswa ini mesti harus diperhatikan ketika Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar.
Ya, kalau prinsip pengembangannya adalah dari mulai yang mudah untuk memahami yang sulit ya, kemudian dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Pengulangan tadi sudah kami sampaikan, umpan balik akan memberikan penguatan ini ya, prinsip ini. Jadi tadi ya mungkin ada mungkin latihan dan sebagainya untuk beri umpan baliknya. Kemudian yang paling prinsip di sini adalah mencapai tujuan itu ibaratnya naik tangga, jadi harus ada tahapan-tahapan. Nah ini yang tadi saya minta untuk dibuat dari topik ke subtopik, bahkan mungkin diurutkan. Kalau dari topik ini awalnya mau disampaikan apa dulu, baru ke yang lain, sampai kemudian sampai pada tangga yang ataupun pada materi yang kalau tadi adalah dari yang konkret sampai kepada yang abstrak. Nah itu harus ada tahapan namanya. Bahan ajar itu mesti harus mengetahui hasil yang telah dicapai ya, jadi mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Jadi ada mungkin melalui bahasa, melalui perkataan ataupun pernyataan ataupun dorongan yang perlu dituliskan ya, yang itu nanti untuk memotivasi siswa belajar. Ya, bentuknya tadi ya paling tidak adalah handbook ataupun modul ya. Nah ini cakupannya ini sekitar rambu-rambu saja ya Bapak Ibu. Tidak ada harus semuanya. Yang pasti adalah indikatornya identitas ya. Jadi ada judul, ada mata pelajaran, kalau ada kompetensi kalau itu K13, kalau nanti ini adalah ada elemennya, ada materinya, ada sub materinya. Nanti kalau di kurikulum merdeka ada petunjuk belajarnya. Kalau ini untuk siswa berarti petunjuk belajar untuk siswanya. Kemudian ada tujuan yang akan dicapai. Ada materi ajar yang untuk digunakan materi ajarnya. Kalau diperlukan ditambahkan musik mendukung boleh. Ada contoh, ada latihan. Ini dalam paling enggak ini yang paling pokok adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada latihan 5 ya, ini kan berbulan. Jadi yang paling utama sekali sebenarnya Bapak Ibu adalah mengembangkan materi ajarnya. Yang lainnya sebagai pendukung. Petunjuk, tujuan ini adalah untuk mengontrol, menjadikan bahan ajar itu sesuai dengan yang ada tujuannya. Informasi pendukung itu ya kalau memang diperlukan. Contoh latihan saya kira ini adalah sebagai tadi untuk umpan balik. Ya ini saya kira saya beri kebebasan saja ya nantinya Bapak Ibu, paling tidak ini ya kalau pasti ada judulnya, kompetensinya, tujuannya, materi, prosedur atau kegiatan belajarnya. Saya kira hampir sama. Bapak Ibu, saya kira poin-poin pentingnya ini untuk menyegarkan kembali ya. Jadi ya Bapak Ibu misalnya ketika membuat nanti mengingat kembali apa yang harus dituangkan. Mungkin saya beri satu contoh barangkali yang ya kalau Bapak Ibu bisa menggunakan Canva saya kira akan lebih mudah ya untuk ini. Nah ini misalnya kan ada yang bentar.
Ini sekilas saja ya untuk memberikan gambaran. Ini menggunakan Canva ya, ini jadi kelihatan bagus. Tinggal Bapak Ibu mengisi aja menjadi saja. Ini halaman modulnya, ada kata pengantar ini sudah lengkap ini. Kemudian ini daftar isi, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada juga tidak apa, tapi ini memang dibuat lengkapnya ini. Tidak harus ada, tapi kalau ada itu juga lebih bagus. Nah, ini karena nikah 13 ada kompetensi inti, ada indikator, kemudian ini tujuan pembelajarannya, kemudian ini petunjuknya, bacalah, pahamilah, jawablah, tanyakan pada guru, ini adalah bagian petunjuk. Nah, bahkan ini ada penguatan karakter juga dimasukkan ke dalam modul. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin di profil pelajar Pancasila misalnya sudah memilih aspeknya, boleh nanti penguatannya dimunculkan juga boleh. Kalau ini melalui cerita ya, ini untuk menguatkan karakter siswa ya. Ini bahkan tidak ada ini. Nah, ini pembelajaran 1 diawali dengan ini ya. Kemudian ini mungkin tadi yang komunikatifnya, ini materinya, dan ini adalah latihan. Ini paling enggak ini ya, tapi ini karena kelas 5 jadi tidak butuh banyak gambar. Tapi kalau di bagian ini juga sudah banyak, masih banyak gambarnya, bahkan dimulai dari mengisi ini ya, kemudian mengisi pengalaman di sekitarnya, kemudian baru membaca, dan baru ada latihan soal. Nah, ini gambaran singkat untuk modulnya. Saya kira dari saya cukup. Dari Bu Dewi barangkali ada yang mau disampaikan, monggo. Oke, Bapak matur nuwun. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa hari ini kita akan membuat bahan ajar gitu ya. Dimana bahan ajar itu merupakan informasi atau alat yang disusun secara sistematis. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa apa saja sih yang harus ada di bahan ajar gitu ya. Silakan nanti untuk pembuatan bahan ajarnya untuk yang kurikulum 13 tadi ada contohnya ya, ada cover, kemudian ada kata pengantar, lalu daftar isi, KD, pokok materi, kemudian rangkuman, syukur nanti bisa ada daftar pustaka atau kemudian glosarium, daftar penutup gitu ya. Untuk yang kurikulum merdeka nanti bisa menyesuaikan ya, karena di kurikulum merdeka itu tidak ada KD, maka nanti ada CP-nya gitu ya. Kemudian tadi kalau kurikulum merdeka 2 JP saja ya, cukup karena dia mata pelajaran, tapi kalau yang tematik 4 JP, 2 pertemuan gitu ya. Kemudian silakan nanti di bagi antara pembelajaran materinya kita menyesuaikan dengan materi yang akan Ibu Bapak sampaikan. Lalu setelah itu ada rangkuman, glosarium, daftar pustaka. Itu sebetulnya kalau apa saja yang muncul di situ tadi sudah disampaikan, ada identitas dan seterusnya gitu ya. Nah, materi ini merupakan kombinasi dari boleh ditambahkan teks bacaan untuk mengetahui pemahaman gitu ya, atau boleh ditambahkan dengan soal terkait dengan materi isi teks. Nah, nanti dibedakan antara memang untuk soal itu berbeda ya, nanti ketika dia di LKPD kemudian nanti dievaluasi dan di bahan ajar. Bahan ajarnya ini terkait dengan materi
andaikan nanti ada teks bacaannya itu ya nanti menyesuaikan dengan teks bacaannya tadi, untuk intinya menyesuaikan gitu ya. Itu sementara untuk tambahan dari saya, selebihnya sudah cukup. Silakan nanti teman-teman untuk mencoba membuat bahan ajar. Semangat teman-teman. Baik, Mas Ibu. Ibu. Bapak Ibu, pengantarnya ini aja. Nanti silakan Bapak Ibu langsung saja mengerjakan bahan ajarnya, dan mohon dibuat sebagus mungkin ya, jangan asal jadi, tapi dibuat yang sebagus mungkin. Tapi sebelum kami akhiri, barangkali ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, saya mau tanya ini untuk yang tetap menyesuaikan yang dibuat dari RPP kemarin ya Pak, untuk kegiatan PPL nanti gitu. RPP kan kemarin memang harusnya sudah dirancang untuk PPL ya, termasuk topiknya itu sudah dirancang untuk PPL ya. Bahan ajarnya ya tentu adalah untuk yang mau dipakai WL. Kalau nanti membuat yang tidak untuk PPL, besok atau PPL harus membuat lagi kan malah repot. Nanti tidak dapat bimbingan dari Bu Dewi. Kalau yang dibuat adalah yang untuk PPL, harapannya nanti PPL-nya sudah tinggal menjalankan saja, RP-nya sudah bagus, medianya bagus, bahan ajarnya bagus, value-nya bagus, kan tinggal harapannya prakteknya jadi lebih bagus. Gitu Pak Jadi. Iya, suan Pak. Ada lagi? Yang lain mau ditanyakan? Baik, kayaknya memang tidak ada yang sulit sih sebenarnya dari Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mencoba saja membuat ya. Ya caranya Bapak Ibu bisa melihat modul ajar yang sudah ada, kemudian diikuti polanya boleh, tapi cari modul ajar yang bagus, jangan cari yang tidak bagus, cari pola yang, atau mungkin bisa di tempat sini nih modul ini bagus yang siapanya, yang ini bagus sifatnya, nanti digabungkan jadi elektifnya menjadi lebih bagus. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira di awal pagi ini akhiri saja. Yang penting nanti Bapak Ibu bersemangat untuk membuat modul ajar yang nanti kita akan presentasikan pada jam 15.15. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Cukup. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, Bu Dewi mau tanya Bu. Mau nanya teman-teman, mau nanya Pak, ya ini kemarin kan udah kita buat RPP-nya, tapi kan kita belum unggah karena berarti kalau diunggah itu kan diminta RPP lengkap. Berarti RPP lengkap itu sudah ada berarti bahan ajarnya, medianya itu. Saya hanya nanya seperti itu, yang RPP lengkap itu yang berisi apa ya? Izin menjawab untuk LK atau tugas di tagihan kegiatan pembelajaran ini adalah nanti yang diupload yang pertama adalah LK 2.2
kemudian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajarannya yaitu mulai dari RPP, terus lembar evaluasi, modul ajar, dan eh, media. Media yang Isinya akan disampaikan besok pagi. besok pagi, Pak. Yang untuk yang media kan besok pagi, Bu. Oh, Untuk yang berarti hari ini kita ya, yang hari ini baru modul ajar. modul ajar berarti yang kita buatkan hari ini kan, karena harusnya Ya, 3 kan, Pak. ya, Bahan kan? ajar, media, LKPD, iya kan? Ya. Ya, berarti nanti Isinya, untuk yang file khusus RPP, terus mm-mm, modul lembar evaluasi, ya, modul ajar hari ini dan media pembelajarannya nanti digabung jadi satu, jadikan PDF gitu. iya. Nanti Berarti mungkin bukan bisa sekarang saja. ya. Berarti Nah, bukan namanya sekarang RPP itu dikirim, diunggah kan Pak Dedi? ya, karena itu Oke. jadi satu kesatuan. Oh iya, nanti sama yang bahan ajar atau Ye, modul ajar ini kan Pak ya. Karena ye, kita bertahap ya pelajaran ininya. ya, bertahap. Oke, Pak, bertahap. Ya, kemudian untuk yang pelajaran 1.7 untuk yang LK 2.4 itu kan nanti hari Besok Rabu kelihatannya atau ya, setelah anu ya terakhir. Gitu. Berarti untuk yang tagihan ini untuk LK 2.2 dan perangkat pembelajaran masih menunggu sampai selesainya pembuatan media pembelajaran. Pak Karena bukan dua, Pak Dedi bukan 2.2 kayaknya Pak, ya, 2.3. ya 2.3. Maaf. Iya, Untuk yang 2.2 kemarin sudah diunggah ya, untuk yang 2.3. iya, Ya, iya Pak. itu satu kesatuan berarti ada 2 file nanti yang dikirim yaitu LK 2.3 dan perangkat pembelajaran lengkap RPP, ya RPP itu kan? mulai dari RPP sampai media pembelajaran. Iya, Itu mungkin sepengetahuan saya, Bu. Karena untuk iya, yang LK 2.4 yang kemarin saya tanyakan untuk lembar evaluasi adalah di kegiatan akhir nanti di hari di LKPD Rabu. itu kan Pak? Ya, LKPD, lembar evaluasi kan jadi satu yang Iya, kemarin. maksudnya biar tahu gitu Pak tahapannya gitu, takutnya kan Ya, berarti kan RPP yang kita buat kemarin itu menurut penjelasan sekarang kan berarti ada ininya dong perbaikannya ya Pak ya. ya satu Hanya kalimat yang harus diperbaiki. lihat tujuan pembelajarannya yang harus sesuai dengan yang C itu ya, petunjuk yang C4, C5 yang itu ya Pak ya, udah Ya, berbasis itu kayaknya. ya. Oke Pak, makasih Pak Dedi penjelasannya. Sama-sama Ibu, monggo Pak Anton. Oke, terima kasih Pak. Berkaitan dengan modul ajar. Kalau saya kelas 3 itu kan kurikulum 13. Jadi menggunakan RPP. Nah, yang kemarin saya sampaikan atau presentasikan untuk RPP itu kan menggunakan RPP 1 lembar, Pak. Kemudian ngendikan ini pun Pak Ari diperbolehkan karena untuk pembuatan LKPD-nya itu kan sudah meliputi identitas, tujuan pembelajaran, KD, petunjuk dan sebagainya. Berarti apakah RPP yang saya pakai kemarin 1 lembar itu masih bisa digunakan atau saya ganti dengan kesatuan utuh Pak? Dimulai ada identitas, tujuan, KD dan sebagainya, termasuk bahan ajar. Mungkin untuk menjawab itu karena kurikulum 13 di matematik berarti kan pembelajarannya ada 2 ini punya jenengan. Berarti nanti modul ajarnya lagi menyesuaikan 2 untuk RPP-nya bisa dipakai yang kemarin. Kemarin kan misalnya jenengan ada pelajaran matematika dan bahasa Indonesia dan matematika gitu. Berarti untuk modul ajarnya kan berarti 2. Yang pertama di bahasa Indonesia yang di bawahnya adalah digabungkan dengan matematikanya gitu. Nah, menurut saya seperti itu. Maksud saya seperti ini Pak. Kalau di RPP lama di kurikulum 13 itu kan mencakup luas lengkap, termasuk ada tujuan pembelajaran, KDE, petunjuk dan sebagainya. Nah untuk RPP 1 lembar
sama Pak, menyakup dua mata pelajaran, matematika dan bahasa Indonesia. Cuma dalam hal ini tidak begitu lengkap. Mengingat nanti di LKPD-nya itu kan sudah memuat identitas, tujuan, KD, petunjuk dan sebagainya. Berarti kan RPP yang saya buat kemarin itu kan tidak perlu saya ubah kembali, maksudnya seperti itu Pak. Ya. Tidak perlu diubah tapi disempurnakan gitu aja Pak Anton. Oh nggih, matur suwun Pak. Makasih. Sama-sama. Monggo Bu Mian. Bahin Pak. Gimana Bu Erisa dulu sama saya? Bu Mian dulu aja, nanti selanjutnya Bu Erisa. Ada yang mau tanya. Oke. Nah, ini Pak Anton saya mau tanya. Untuk kurikulum 13, kita kan modulnya sampai 4 JP. Nah, untuk membuat bahan ajarnya atau modulnya, contohnya pembelajaran 1 2 JP, pembelajaran 2 JP. Apakah itu disatukan semuanya atau dipisah-pisah modulnya Pak? Itu aja Pak, tolong arahannya. Dijadikan satu contoh yang modul ajar, misalkan modul ajar di halaman 3, modul ajar 1, pembahasan 1 di halaman 3, yang modul ajar di bawahnya gitu. Gitu ya Pak. Ya, nanti dikomunikasikan lagi Bu pada presentasi nanti sore. Yang penting kita hari ini berusaha membuat modul ajar gitu. Baik. Terima kasih Pak Anton. Saya bisa menjawabnya kan hanya sebatas yang saya tahu saja. Nanti untuk lebih jelasnya dengan presentasikan di nanti sore koreksinya seperti apa dari Bung Tamar dan Pak Dosen. Baik Pak Dedi. Mohon maaf Pak, agak ini kami lagi merayakan Maulid. Ya, terima kasih banyak Pak Dedi. Monggo siapa lagi? Mungkin kali gimana Pak? Gimana Bu Risa? Ini Pak, saya udah buat RPP saya. Gimana ya yang untuk K13 itu? Coba dikoreksi dulu RPP saya ini. Gimana ya Pak? Nanti Bu, kita pakai ruangan sendiri aja, nggih. Kan masih direkam. Oh gitu ya, iya. Biar nggak ini Pak, pusing. Nah, ya Pak Dedi, benar. Silakan Pak Dedi. Ini yang saya kemarin ini semuanya dulu kita keluar dulu dari sini semua. Kita jadinya Siap. Baik Pak, baik. Siap Pak Dedi, siap.